Saya bersama teman saya yaitu Mbak Irwani. Beliau adalah mahasiswi di UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi hukum ekonomi syariah. Assalamualaikum Mbak Irwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Azhara. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Azhara? Alhamdulillah saya juga baik. Semangat selalu ya Mbak Irwani ya. Oh yes. Sebelumnya saya di sini itu mau menanyakan sih Mbak mengenai akad-akad yang ada di dalam Gede Syariah, terutama akad rohon. Akad rohon sendiri itu apabila dilihat dalam konteks terminologi positif itu, akad rohon itu gimana sih Mbak sebenarnya, mungkin dari pengertiannya? Oh baik. Dalam konteks terminologi positif, akad rohon dikenal dengan istilah barang jaminan, anggunan atau rungguhan. Dalam Islam, sistem rohon dianggap sebagai bentuk tolong-menolong yang bersifat saling membantu tanpa ada imbalan yang diperlukan. Ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas muslim, di mana individu dapat memberikan jaminan atas barang miliknya untuk membantu sesama tanpa meminta imbalan atau keuntungan atas bantuan tersebut. Oh, jadi akad rohon itu jika dilihat dari terminologi positif itu sebuah bentuk tolong-menolong antar sesama ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Terus kalau dari terminologi positif kan tolong-menolong. Kalau menurut pengetahuan Mbak Irwani, akad rohon itu juga dilihat dari terminologi syariah itu seperti apa? Oh kalau menurut saya, terminologi syariah tentang ar-rohon itu merujuk pada tindakan menggunakan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan atas utang, yang memungkinkan pemegang jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian dari nilai utang barang tersebut. Dalam Islam, konsep ini mengatur praktis pemberian jaminan atas utang dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pihak yang berutang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jadi menurut terminologi syariah itu merujuk pada tindakan penggunaan barangnya tersebut yang dijaminkan itu ya Mbak ya? Iya. Apa sih yang Mbak Irwani ketahui menurut pandangan Mbak Irwani, menurut pengetahuan Mbak Irwani, akad rohon itu apa sih Mbak? Oh, menurut saya akad rohon itu sebuah proses di mana pihak pemberi pinjaman menahan barang memiliki pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Barang yang dijadikan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai sehingga memberikan kepastian kepada pihak pemberi pinjaman bahwa mereka dapat mendapatkan kembali sebagian atau seluruh jumlah pinjaman jika pinjaman tidak mampu melunasi uang utangnya sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Oh, berarti akad rohon itu intinya peminjaman sejumlah uang dengan syarat menjaminkan sebuah barang yang memiliki nominal, nilai nominal. Iya, betul sekali Mbak. Selanjutnya, ada dasar hukum apa sih Mbak yang mengatur mengenai ar-rohon itu sendiri? Dasar hukum ar-rohon itu ada 3 kalau nggak salah Mbak. Yang pertama yaitu Al-Quran, di mana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 23. Yang kedua yaitu tentang Al-Hadis, yang disebutkan dalam hadis Bukhari yang berbunyi, Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW memberi makanan serta secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Yang selanjutnya itu tentang ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi dasar hukum yang mengatur mengenai ar-rohon itu ada 3 ya Mbak. Yang pertama itu kan diatur dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Al-Ijma. Berarti sesuai dengan umumnya akad-akad dalam agama Islam begitu ya Mbak ya. Selanjutnya itu saya ingin bertanya, rukun dan syarat untuk rohon sendiri itu apa saja ya Mbak? Oh, kalau rukun syarat dalam ar-rohon itu ada berapa? Kalau rukun yang pertama itu para pihak yang terlibat dalam akad termasuk pemberi barang gadai dan penerima barang gadai sehingga jaminan atas pinjaman. Yang kedua itu harta benda yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman rahim. Yang ketiga itu sigot, di mana kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pernyataan persetujuan dan kesepakatan untuk menjalankan gadai. Yang sebelumnya yaitu saya jelaskan itu mengenai tentang rukun. Yang selanjutnya ini yaitu tentang mengenai syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu harus terpenuhi oleh orang yang akan melakukan akad adalah memahami akad yang akan dilaksanakan, sudah mencapai balik, berakad, dan tidak mengalami gangguan jiwa. Yang selanjutnya itu persyaratannya mengenai barang. Barang yang dijadikan jaminan yaitu ketersediaan barang pada saat perjanjian serta kemampuan untuk menunjukkan kepemilikan melalui dokumen sah seperti sertifikat tanah
baiklah. Jadi syarat dari rohon sendiri itu ada 3 dan juga rukunnya juga terdapat 3 rukun sendiri yang mengatur mengenai rohon. Iya Mbak, betul sekali. Selain rukun dan syarat, kan pasti dari sebuah akad itu ada sebuah manfaatnya juga. Apa sih Mbak manfaat dari gadai syariah atau rohon itu sendiri? Manfaat dari ar-rohon yaitu menjaga nasabah agar tidak lalai dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Yang kedua, menjaga keamanan penabung dan pemegang deposito dengan menjamin bahwa dana mereka akan aman. Yang ketiga, membantu saudara yang mengalami kesulitan keuangan dengan mekanisme penggadaian. Yang terakhir yaitu pihak bank mendapatkan manfaat langsung berupa pendapatan dari pembiayaan pemeliharaan dan keamanan aset yang ditahan serta biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah jika asetnya dijadikan jaminan pembayaran. Oh, jadi dari manfaat rohon sendiri itu ada 4 ya Mbak. Intinya itu kan mengenai penjagaan keamanan dalam nasabah, penjagaan keamanan penabung, dan juga membantu saudara. Selain itu juga pihak bank itu kan juga mendapatkan manfaat langsung ya dari rohon sendiri itu berupa pendapatan dari biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut ya Mbak ya. Kan selain adanya manfaat dalam rohon itu kan pasti sebuah akad itu juga bisa berakhir karena sesuatu hal yang mengakhirinya. Pengetahuan Mbak Irwani itu akad rohon itu bisa berakhir karena apa saja sih Mbak? Oh ya, berakhirnya akad rohon itu terjadi karena ada beberapa sebab diantaranya itu selesainya perjanjian gadai, di mana terjadi ketika seluruh hutang telah dibayarkan dan barang yang digadaikan dikembalikan kepada pemilik terakhir. Yang selanjutnya itu hutang dibayarkan semuanya. Dengan pembayaran hutang lunas yang ditanggung oleh rohin, maka gugurlah kewajiban dan menandakan berakhirnya akad gadai. Yang selanjutnya itu pembebasan hutang. Pembebasan hutang oleh mutahin kepada rahin sehingga selesai juga perjanjian gadai tersebut. Yang terakhir yaitu perpindahannya barang gadai kepada pihak lain melalui hadiah, hibah atau sedekah juga dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian gadai tersebut. Oh, jadi dari berakhirnya akad rohon itu bisa diatur, akad rohon itu bisa diakhiri dengan empat Sebab. kondisi dan 4 sebab itu tadi ya Mbak ya. Selanjutnya itu kan kita sudah membahas mengenai rukun dan syarat, mengenai manfaat rohon, mengenai cara berakhirnya rohon, ada juga pengertian rohon, dan itu mengenai akad rohon. Yang terakhir itu bagaimana pengaplikasian akad rohon itu bagaimana pengaplikasian akad rohon itu di dalam pegadaian syariah. Oke, aplikasi arahan dalam gadai syariah dalam proses gadai di lembaga pegadaian terdapat prosedur yang harus diikuti ketika melakukan gadai. Sebagai contoh, ketika seorang ingin menyertakan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis ke penggadaian syariah untuk disimpan dan dirawat, akan muncul berbagai dampak dan masalah seperti biaya, penyimpanan, dan perawatan barang. Oleh karena itu, penggadaian diperbolehkan untuk menarik biaya sewa dari pihak yang menggadaikan barang tersebut yang tentu saja telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi apabila untuk biaya pemeliharaan atas barang yang dijaminkan oleh peminjam uang itu tadi, apabila atas kesepakatan dua belah pihak, tanggung jawab atas pemeliharaan barang tersebut bisa dilimpahkan ke peminjam uang atau pemilik barang tersebut ya Mbak ya? Iya benar. Karena apa? Karena sistem pegadaian syariah itu berbeda dengan sistem perbankan syariah Mbak, di mana dalam perbankan syariah terdapat sistem bagi hasil, sementara dalam pegadaian syariah keuntungan diperoleh dari biaya sewa tempat penyimpanan barang, bukan dari modal atau uang yang dipinjamkan. Transaksi gadai dalam pegadaian syariah didasarkan pada 2 jenis akad, yaitu akad rahan dan akad ijarah, yang ditandatangani ketika nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan, di mana nasabah harus mengembalikan hutang sesuai dengan yang dipinjamkan, dan dalam akad ijarah nasabah dikenai biaya sewa untuk penyimpanan barang oleh penggadaian. Barang yang dapat digadai meliputi perhiasan, kendaraan, barang elektronik, dan mesin cuci sesuai dengan pengelompokan yang ditetapkan oleh ulama. Oh, jadi hal itu tadi kan juga merupakan pembeda antara gadai syariah dan juga gadai konvensional, yang dimana gadai syariah itu cara lembaga tersebut untuk memperoleh keuntungan itu kan dari biaya sewa tempat penyimpanan barang ya. Kalau sedangkan dalam biaya gadai konvensional itu keuntungan itu diperoleh dari
modal ataupun untung yang dipinjamkan. Mungkin dari itu juga yang membuat gadai syariah itu tidak bisa dikatakan riba juga ya Mbak ya? Iya, benar sekali, karena adanya sistem bagi hasil tersebut. Wah, pada kesempatan podcast kali hari ini sangat menarik sekali mengenai pembahasannya dan juga sangat mudah kita pahami ya teman-teman. Kali ini saya juga merasa sangat puas atas jawaban yang diberikan oleh Mbak Irwani mengenai materi yang saya berikan pada pertemuan kesempatan kali ini. Menurut saya juga sudah cukup mengenai materi akad rohan dalam gadai syariah. Saya berterima kasih kepada Mbak Irwani karena sudah menyampaikan pengetahuan Mbak Irwani mengenai akad rohan di dalam gadai syariah. Sama-sama Kak, saya juga berterima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya, dan saya juga mohon maaf apabila hanya bisa berbagi pengetahuan sedikit itu saja mengenai gadai syariah. Semoga kedepannya saya bisa berbagi pengetahuan yang saya miliki kepada teman-teman semuanya. Baiklah Mbak Irwani, saya berharap Mbak Irwani jangan kapok untuk datang lagi ke podcast saya, dan semoga kita dapat menambah episode pada podcast saya dan pada lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Mbak Irwani, dan buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih juga karena sudah setia bersama podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.